Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Kami bersyukur kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.
Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu dapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita tundukkan kepala dan sucikan jiwa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya akan membacakan doa secara agama Islam. Bagi saudara-saudari yang beragama lain, kami mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di pagi hari ini, dalam suasana kebersamaan yang penuh harap, kami menadahkan tangan dan menghadapkan hati kepadamu. Tiada nikmat yang dapat kami hidup, tiada kuasa yang kami miliki selain atas izin dan pertolongan-Mu. Di kegiatan konferensi Kabupaten PGRI Wajo tahun 2025, jadikanlah majelis ini sebagai majelis ilmu, silaturahmi, dan perjuangan yang Engkau berkahi dan ridhoi. Tautkan hati kami dalam keikhlasan, kuatkan langkah kami dalam kebersamaan, kokohkan niat kami dalam pengabdian tulus sebagai pendidik umat dan penjaga masa depan bangsa. Ya Allah, bimbinglah lisan kami agar senantiasa berkata benar, luruskan niat kami agar selalu menjunjung amanah, hindarkan kami dari kesombongan ilmu dan perpecahan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru Indonesia. Satu, kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
Izinkan kami melaporkan. Pertama, dasar pelaksanaan. A. Keputusan Kongres PGRI ke-23 nomor 5 garing Kongres garing 23 garing PGRI 2024 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. B. Pasal 114 ayat 1 ART PGRI bahwa konferensi kabupaten kota diadakan tiap 5 tahun sekali dan dipimpin oleh pengurus kabupaten. C. Keputusan pengurus provinsi PGRI Sulawesi Selatan nomor 030 garing Kep garing SLS garing 2019/2024 garing 2024 tentang susunan dan personalia pergantian antar waktu pengurus kabupaten PGRI Wajo masa bakti 2020-2025. D. Pengurus Kabupaten PGRI Wajo masa bakti 2020-2025 telah melaksanakan tugas berdasarkan keputusan Konferensi Kabupaten PGRI nomor 1 garing Kongkap garing 2020 dan segera akan mengakhiri masa jabatannya pada keputusan ini. E. Hasil rapat pengurus Kabupaten PGRI tanggal 23 Februari 2025. Tema kita yang diangkat pada kesempatan ini yaitu transformasi PGRI menuju Indonesia emas. 3. Hasil yang diharapkan. A. Keputusan Konferensi Kabupaten PGRI Wajo tentang laporan pertanggungjawaban organisasi dan keuangan selama periode 2020-2025 secara terinci, terstruktur, lengkap, dan operasional yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi mulai dari pengurus kabupaten, cabang, ranting, dan badan kelengkapan. B. Merumuskan arah dan tujuan organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk periode 2025-2030. C. Memilih pengurus Kabupaten PGRI Wajo periode 2025-2030. Angka Romawi 4. Peserta konferensi Kabupaten PGRI Wajo pada tahun ini terdiri dari utusan A. Pengurus Provinsi PGRI Sulawesi Selatan, B. Dewan Pembina, C. Pengurus Kabupaten PGRI Wajo sebanyak 21 orang, D. Pengurus Badan dan Lembaga Lingkup PGRI Wajo sebanyak 9 orang, E. Pengurus cabang khusus 19 orang kali 17 cabang sebanyak 323 orang, F. Pengurus ranting 1 orang per ranting kali 176 ranting. Jadi jumlah total yang hadir pada kesempatan ini adalah 533 orang. Waktu, tempat, dan pelaksanaan kegiatan konferensi ini insya Allah dilaksanakan pada hari ini Senin 2 Juni 2025, tempat ruang pola kantor Bupati Wajo. Anggaran biaya kegiatan konferensi Kabupaten PGRI Wajo bersumber dari A. Pengurus Kabupaten PGRI Wajo, B. Pengurus cabang khusus ranting se-Kabupaten Wajo, dan donatur lain yang tidak mengikat. Hadirin hadirat tamu undangan dan peserta konferensi Kabupaten PGRI Wajo yang kami hormati. Demikianlah laporan yang sempat kami sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam perjalanan ber-PGRI sebagai sebuah organisasi yang sangat terhormat, saya secara pribadi bagus sekalian, sebagai aktivis organisasi pada beberapa organisasi yang kami tempati untuk mengabdi, untuk mengejawantahkan potensi dan pengabdian pada beberapa organisasi, saya melihat bahwa organisasi PGRI ini betul-betul adalah organisasi yang terhormat, organisasi yang betul-betul dewasa, organisasi yang betul-betul mapan, organisasi yang insya Allah akan memberi makna-makna positif dan menyalurkan nilai-nilai positif serta berbagi energi positif pada berbagai kalangan, bukan hanya di kalangan internal kita di PGRI. Karena PGRI adalah laboratorium kader, bukan hanya sebagai guru, akan tetapi PGRI adalah laboratorium kader untuk mengkader pemimpin-pemimpin masa depan. Teman-teman guru, kita melihat kemarin panitia penjaringan bakal calon pengurus PGRI. Ada 130 calon pemimpin PGRI yang lahir. Artinya PGRI adalah sosok organisasi yang memang merupakan kader pemimpin-pemimpin masa depan. Atas kondisi ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan,
menandakan bahwa insya Allah PGRI tidak akan pernah kehabisan kader untuk memimpin kita. Saudara-saudara sekalian, Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Ketua Provinsi yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia. Perjalanan organisasi kita ini dengan sekian banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Baru saja tadi kita pagi-pagi, saya selaku Ketua PGRI yang diamanahkan sejak tahun 2022 hingga 2025 ini, kurang lebih 3 tahun saya mengantar PGRI. Alhamdulillah Bapak sekalian, tentu banyak yang sudah kita lakukan. Dari semua yang kita lakukan itu bukanlah karena Muhammad Yunus, bukanlah karena siapa yang menjadi pengurus PGRI, tapi ini adalah kolaborasi dan sinergi yang apik yang disatukan dalam jiwa semangat keguruan kita semua, sehingga kita bisa menyatakan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Tidak hanya sekedar kegiatan tingkat provinsi, alhamdulillah Wajo tidak pernah ketinggalan. Berbagai prestasi yang telah kita raih, berbagai pengabdian yang telah kita torehkan, dan itu membawa harum PGRI bukan hanya di kabupaten, tapi sampai pada tingkat provinsi. Insya Allah terus kita akan berkibar pada berbagai prestasi-prestasi berikutnya. Lagi-lagi bukan karena siapa, tapi ini karena sinergi kita yang melahirkan energi positif untuk terus berkarya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara tentang konferensi kabupaten, selalu ingatan kita adalah siapa kira-kira yang akan jadi ketua atau pengurus. Bayangan kita selalu ke sana, itu tidak keliru. Akan tetapi Ibu Bapak yang saya hormati, terutama dari eksternal, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu yang membuat PGRI itu kuat karena mempunyai program kerja, mempunyai program-program strategis yang selama 5 tahun akan dilaksanakan. Itulah yang menyebabkan mengapa guru selalu dinantikan kehadirannya, mengapa guru selalu diposisikan sebagai orang yang mulia, karena mereka berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Ibu Bapak yang saya hormati, tantangan kita ke depan itu semakin berat. Beberapa hilal, beberapa sinyal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kemenak, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di tahun ajaran yang baru. Hilal pertama selalu kita katakan, apakah kurikulum akan berganti? Saya ingin mengatakan, kalau membaca hilal kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat dipastikan bahwa sekalipun nama kurikulum tidak berubah, sekalipun kurikulum itu nyerempet dengan kurikulum merdeka, tapi saya ingin memastikan bahwa insya Allah kurikulum nasional itu akan berganti. Kurikulum nasional akan ada yang baru. Yang mana yang baru? Belum ada sampai hari ini, kecuali hilalnya. Yang pertama, pendekatan deep learning dengan 3 topakan utama, ada meaningful, ada meaningful, dan ada joyful learning. Itu semua tanda-tanda. Keberadaan sekolah penggerak dengan keluarnya aturan terbaru menjadi wassalam. 9 bulan, 7 bulan, 8 bulan Ibu Bapak melakukan pelatihan, akhirnya keluar edaran Pak Menteri, dihapuskan. Lalu bagaimana dengan guru penggerak? Bagaimana dengan sekolah penggerak? Kepala sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak sebagai induk dihapuskan dan menjadi wassalam, maka guru penggerak dan kepala sekolah penggerak juga akan menjadi wassalam. Mohon maaf, ini saya melihat ke kanan Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4. Mohon maaf. Jadi hilang-hilangnya banyak. Ada hilal lagi akan kembali, belum cukup setahun akan kembali penjurusan IPA, IPS dan bahasa. Belum setahun diberlakukan Menteri yang lalu, sekarang kembali. Bahkan ada hari belajar guru, bahkan akan ada mata pelajaran pilihan namanya coding dan artificial intelligence.
Bahkan akan ditambah selain 4 kompetensi yang kita tahu selama ini yang diamanatkan dalam Undang-Undang 14 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Itu akan ditambah lagi 2, kompetensi entrepreneurship, kewirausahaan, dan kompetensi leadership, kepemimpinan. Bahkan untuk menjadikan guru semakin profesional, di program pendidikan profesi guru ada mata pelajaran tambahan, mata kuliah tambahan namanya pendidikan nilai dan pendidikan bimbingan konseling. Banyak hilalnya, banyak tanda-tandanya. Itu berarti bahwa tantangan teman-teman semua akan semakin berat, akan semakin membuat kita harus meningkatkan kompetensi kita. Ibu bapak yang saya hormati, konferensi PGRI sebagai puncak dari seluruh rangkaian program selama 5 tahun akan tentu membuat kita refleksi, akan membuat bagaimana PGRI lebih maju. Pak Bupati, Pak Kadis meskipun tahu, tapi saya kira Bapak Ibu Camat perlu saya sampaikan dari eksternal, mengapa guru itu selalu hadir dengan kebanggaannya. PGRI yang lahir 25 November 1945 itu seumur dengan bangsa Indonesia. 25 November yang akan datang akan berumur 80 tahun. Sejak saat itulah PGRI selalu berkiprah memperjuangkan bagaimana kiprah PGRI semakin bisa mencerdaskan anak bangsa. Itulah makanya Bapak Ibu, teman-teman semua, mengapa PGRI sebagai organisasi profesional memiliki 3 jati diri. Pertama, organisasi profesi. Yang kedua, organisasi perjuangan. Yang ketiga, organisasi ketenagakerjaan. Tugasnya PGRI tidak hanya meningkatkan kualitas mutu gurunya, meningkatkan kualitas anak didik, tapi juga berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh guru. Mereka harus diberikan perlindungan yang layak, diberikan kesejahteraan yang layak. Itulah makanya Bapak Ibu, PGRI sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten kota tidak tinggal diam jika ada teman-teman guru didiskriminasi oleh para pihak. PGRI sebagai organisasi perjuangan berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan guru ketika mereka melaksanakan tugas merasa tidak dilindungi oleh negara. Kita hadir di sana. Ketika teman-teman guru, mohon maaf, izin saya menyebut bukan di Wajo, di kabupaten lain atau mungkin di luar sana. Ketika guru tidak dihargai, guru sebagai guru honorer dihargai dengan hanya 200.000 300.000 setiap bulan, bahkan 600.000 setiap tahun. Itu berarti hanya sekian puluh ribu per bulan. Kita semua berjuang. Bangsa ini bisa hadir seperti ini, itu karena perjuangan teman-teman guru. Siapapun guru, mau guru negeri, guru P3K, guru honorer, adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang harus diberikan penghargaan yang layak. Menghadiri konferensi PGRI Kabupaten Wajo, insya Allah hari ini akan ada pengurus baru, ketua baru, dan tentu pelaksanaan konferensi ini juga kita berharap sesuai dengan amanat undang-undang anggaran dasar rumah tangga akan menyusun program kerja, program strategi selama 5 tahun ke depan PGRI. Saya berharap tentu pelaksanaan konferensi kabupaten ini berjalan sesuai dengan harapan kita, menghasilkan pemimpin yang bisa menjadi mitra strategis dari pemerintah Kabupaten Wajo. Ya, tentu kita berharap kepada siapapun yang terpilih nanti diberi amanah untuk satu, memperjuangkan bagaimana peningkatan kesejahteraan guru, kedua, bagaimana memberikan layanan perlindungan guru, dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas atau profesionalitas dari PGRI itu sendiri. Kami sampaikan ucapan selamat dan sukses melaksanakan konferensi Kabupaten PGRI Wajo tahun 2025
dengan harapan mampu menyusun program kerja yang nyata, real dan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada para peserta konferensi atau kepada seluruh anggota PGRI di Kabupaten Wajo, tetapi lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta memilih pengurus Kabupaten PGRI Wajo 2025-2030 yang profesionalisme, konsisten dan punya komitmen yang tinggi terhadap kemajuan organisasi PGRI, dan dilaksanakan konferensi ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat demi tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin kita semua, konferensi Kabupaten PGRI Kabupaten Wajo tahun 2025 kami buka secara resmi dan mengajak kepada kita semua untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.